Jose Mourinho minta AS Roma datangkan Francesco Totti. AS Roma mendapatkan permintaan yang tidak biasa dari manajer Jose Mourinho. Special One meminta klub untuk mendatangkan Francesco Totti. Totti bukan nama yang asing bagi penggemar sepak bola manapun, apalagi bagi mereka yang mendukung Roma. Ia bahkan dijuluki sebagai Il Capitano. Totti merupakan legenda Roma, pemain yang paling tepat untuk menyandang istilah One Man One Club karena dirinya tidak pernah berpindah klub. Totti lantas menyudahi karir profesionalnya pada 2017 lalu. Dia lalu diminta masuk dalam manajerial Roma, tetapi hanya bertahan sampai 2019. Diminta masuk lagi. Nah, semenjak itu, Totti belum terlibat langsung lagi di sepak bola. Tidak sekalipun dia mengemban jabatan lain di klub selain Roma. Baru di September tahun 2023, permintaan untuk mendatangkannya kembali ke Roma kembali mencuat. Kabar ini dilaporkan oleh La Repubblica. Sosok yang meminta legenda klub tersebut datang adalah Mourinho. Belum diketahui secara pasti alasan apa yang mendasari permintaan tersebut. Dipertimbangkan. Laporan yang sama menjelaskan, Roma tidak menolak permintaan dari sang manajer. Klub kini sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan kembali Totti. Pertimbangan ini mencakup di posisi mana Totti akan ditempatkan. Karena sejatinya, Roma sudah punya cukup orang di bagian manajemen. Di dalam laporan tersebut disebutkan, Totti mungkin akan jadi stafnya Bruno Conti. Namun, belum diketahui di wilayah apa dirinya akan bertugas. Mungkinkah Totti kembali? Saat Totti diminta klub untuk masuk ke manajerial Roma, ia didaulat jadi direktur. Posisi yang bagus untuknya, tetapi wewenangnya terbatas. Totti merasa dirinya hanya diperlakukan sebagai maskot klub. Dia tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan apapun, sehingga memilih mundur dari jabatan itu. Dampak Lukaku bisa seperti Batistuta. Filippo Inzaghi. Saya pikir dia akan tetap di Inter, bersama saudara laki-laki saya, namun pada akhirnya saya menyadari dia memutuskan untuk pergi ke tim terbaik untuknya. Saya pikir Lukaku bisa memberikan dampak serupa pada Roma seperti yang dilakukan Batistuta pada tahun 2001. Kedatangan Batistuta membantu memberikan dorongan kepada Giallorossi untuk meraih Scudetto. Saya katakan bahwa Lukaku, yang dipasangkan dengan Dybala, dapat membantu mendorong Mourinho menjadi penantang Scudetto di Serie A. Striker Belgia itu tidak bisa memilih tempat yang lebih baik dalam hal motivasi dan apresiasi penggemar. Pellegrini merasakan ketidaknyamanan pada otot aduktornya seminggu menjelang laga Roma Milan, itulah sebabnya ia melewatkan beberapa sesi latihan. Melawan Rossoneri ia memulai pertandingan dari bangku cadangan, namun terpaksa masuk pada menit ke-30 karena cedera yang dialami Aouar. Seperti disebutkan, Pellegrini sedang berusaha menjaga kondisi fisiknya dan saat ini sulit untuk memahami apakah ia diragukan tampil atau tidak untuk Roma Empoli. Roma yakin bahwa Marcos Leonardo dapat mewakili masa depan Selecao, itulah sebabnya mereka berniat berinvestasi secara serius terhadapnya. Idenya Roma membelinya pada bulan Januari dan meminjamkannya ke tim Serie A lain hingga bulan Juni agar dia bisa beradaptasi. Kabarnya Empoli dan Sassuolo siap menyambut pemain Brasil itu. CIES mengonfirmasi saldo bersih Roma yang positif pada tahun 2023. Kabar baik bagi Roma yang berada di bawah pengawasan ketat UEFA sepanjang jendela musim panas. Dengan bursa transfer yang berakhir, Giallorossi mampu menghormati semua parameter yang termasuk dalam perjanjian penyelesaian Financial Fair Play Club. Seperti yang ditunjukkan dalam laporan terbaru Pusat Studi Olahraga Internasional CIES, Roma sekali lagi memimpin Serie A dalam hal saldo bersih. Giallorossi kini berada di peringkat ke-6 di seluruh Eropa dalam hal belanja bersih dengan investasi 17 juta euro dan saldo plus 95 juta euro. Hal ini semakin menyoroti upaya klub untuk beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh UEFA dan meningkatkan keberlanjutan finansial. Organisasi Wali Kota Roma, Roberto Gualtieri, tujuannya adalah selesai pada tahun 2027. Sebagai Capitale kami menyambut baik keinginan Roma untuk membangun stadion. Ini sudah membuat kami menutupi sebagian jalan, tabel teknis akan mengetahui debat publik, setelah itu akan ada tender dan pembukaan lokasi konstruksi, kami menghormati peta jalan. Komitmen Roma sangat kuat, pekerjaan yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir ini penting. Tujuannya, sesuai dengan peta jalan, selesai pada tahun 2027.
Tito, direktur olahraga kini menjadi direktur keuangan. Kami di Roma tahu siapa yang bisa kami dapatkan. Kami, direktur olahraga, kini telah menjadi 50% direktur keuangan. Tahun ini kami terpaksa menghasilkan uang dari penjualan anak muda. Ketika Anda memulai tahun dengan negatif, Anda hanya punya satu cara untuk menebusnya dan itu dengan menjual pemain. Petik 2. Dalam pekerjaan saya selalu harus menciptakan lingkungan yang harmonis dengan pembinaan dan pencarian bakat. Di Roma kami tahu persis tipe pemain yang bisa kami pekerjakan, yang diketahui pelatih sehingga dia punya peluang bermain. Kami melalui banyak pertemuan, sehingga tidak terlihat bahwa sang pemain dibawa oleh direktur olahraga, atau pelatih, atau presiden. Evan Dika belum melakukan debut resminya di Roma sejak bergabung dengan Giallorossi pada bulan Juni sebagai pemain bebas transfer. Bek berusia 25 tahun ini menjadi pemain penting di lini belakang Jose Mourinho. Namun, meski tingkat kebugarannya sangat baik, Dika dikatakan kesulitan berintegrasi dengan pertahanan selama pramusim. Namun, Il Messaggero melaporkan bahwa Dika mungkin akan tampil untuk pertama kalinya untuk Roma pada pertandingan mendatang melawan Empoli. Surat kabar tersebut memperkirakan bahwa Dika akan menjadi starter, menggantikan Diego Llorente di starting line-up Roma saat Mourinho berupaya memperkuat soliditas pertahanan tim. American Airlines masuk kandidat sponsor utama Roma yang baru. Menurut Il Tempo, Roma sedang melakukan pembicaraan dengan American Airlines mengenai kesepakatan sponsorship utama klub. Roma telah mencapai kesepakatan dengan dua produsen energi. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa Roma akan menjalin kemitraan jangka panjang dengan Kuwait Petroleum International Q8 dan Enel. Yang terakhir adalah salah satu produsen dan distributor listrik dan gas utama Italia. Enel akan membayar 4 juta euro kepada Roma dalam beberapa tahun mendapatkan. Sementara itu, Roma juga berkolaborasi dengan Algida, HDI Assicurazioni, Idealista, Ferrarel, Socios, Mater Dei dan 678.cc.